Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat subuh, selamat malam. Berjumpa lagi bersama saya, Adi Dulur, di my channel Adi Dulur. Pertama-tama, karena ini masih suasana Lebaran, Idul Fitri, saya mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin ya. Jadi buat para penonton atau para subscriber saya, apabila ada salah kata atau yang gak enak, saya mohon maaf. Oke? Dan untuk yang lagi belum bisa mudik, semoga tahun depan bisa mudik ya, dan bisa melakukan aktivitas-aktivitas lain. Semoga coronanya segera hilang. Jaga kesehatan selalu buat semuanya. Oke? Langsung saja untuk di video kali ini masih tentang standar operasional prosedur. Kalau kemarin saya sudah membuat tentang SOP waiter, SOP bar crew, dan sekarang saatnya standar operasional prosedur untuk kasir ya. Dibuat yang mau jadi kasir atau yang sedang jadi kasir. Ini penting banget nih ya. Saya akan memberi tips atau mengasih standar operasional prosedur menurut saya pribadi ya, sesuai pengalaman seperti biasa. Oke? Apa yang dimaksud dengan kasir itu? Kasir itu bertugas sebagai pelayan. Jadi kasir itu sebagai penerima pembayaran, menghandle pembayaran, mulai itu dari cash, kredit, atau untuk di zaman sekarang untuk pakai aplikasi-aplikasi lain ya. Jadi untuk kasir itu intinya melayani pembayaran ya. Jadi memberi pembayaran ketika customer closing beres, mau itu kasir dimanapun ya. Jadi kita melayani pembayaran dengan baik dan benar. Bagaimana caranya? Langsung saja simak videonya. Check it out. Oke, yang pertama untuk di kasir itu seperti biasa dimanapun, tidak hanya kasir, bar, waiter, dan lain-lain. Kita kasir dimanapun kalian berada, bekerja dimanapun, tetap harus mengucapkan selamat datang atau greeting lagi ya. Dari awal itu tetap greeting. Jadi menyambut customer, mau itu di bidang apapun, di bidang entertain, bidang cafe, horeca, supermarket, kita harus menyambut customer yang datang. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, ya, dan lain-lain. Jadi ketika customer datang, kasir itu wajib menyambut. Dan yang kedua, setelah menyambut, itu mempersilahkan customer untuk duduk bermain atau memilih mejanya, atau bersilahkan untuk berbelanja. Jadi itu hal penting pertama. Jadi greeting penting, tidak hanya dimanapun di kasir, greeting penting. Sambutan. Yang kedua, mempersilahkan customer untuk melakukan aktivitasnya. Oke? Itu yang pertama, greeting di kasir. Oke, yang kedua, grooming. Grooming dan attitude. Apa yang dimaksud grooming itu? Jadi penampilan. Jadi seorang kasir itu harus terlihat penampilannya unik, wah gitu. Karena ketika orang masuk itu pasti lihatnya kasir. Jadi kalau penampilannya acak-acakan, kelihatan bangun tidur, apalagi mata merah, ya itu susah. Jadi kasir itu diutamakan grooming, ya, penampilan bagus, attitude bagus, ya, dalam attitude komunikasinya bagus. Ketika ada komplainannya juga kasir bisa melakukan menghandle komplainan itu ya. Jadi yang kedua tetap grooming dan attitude. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk clean lines juga area kasir. Jangan sampai mengandalkan departemen lain. Misalkan kita punya cleaning service, area kasir serahin ke cleaning service, tidak. Jadi station yang kalian punya di kasir pun itu harus diperhatikan kebersihannya dan kerapihannya. Karena ketika dilihat kebersihan dan kerapihan, customer datang melihat kasirnya groomingnya bagus, tempat kasirnya clean, bersih, pasti dia yakin the next step masuk ke area kita sudah yakin bersih. Ya, itu untuk yang ketiga, cleanliness-nya. Dan yang keempat, closing. Ya, karena di kasir udah langsung ke closing. Yang keempat, closing itu jadi sebelum melakukan cetak bill apapun itu, kita harus cek dulu dengan data di komputer.
Misalkan pesanan meja A betul atau enggak, lalu kita cetak. Jangan asal dulu cetak, tapi pesanannya salah. Mungkin kita belum input sesuatu di situ, mungkin kita belum melihat data yang ada di situ gitu. Jadi sebelum cetak bill, alangkah baiknya kita lihat data dulu di komputer. Oke? Itu untuk di closing. Dan yang kedua, untuk di closing, jangan lupa juga sebelum memberikan ke customer setelah dicetak, kita lihat dulu billingnya. Nah, dan kita langsung mengucapkan maaf, Kak, billingnya 100.000. Maaf Kak, billingnya 200.000. Jadi jangan langsung kita kasih. Itu termasuk bagian dari closing. Dan setelah itu, ketika kita sudah memberikan bill, customer bayar, jangan lupa kita hitung dulu uangnya. Uang yang kita terima dari customer. Misalkan uangnya 200.000 ya, kembaliannya berapa, atau misalkan uangnya pas ya kita harus ada komunikasi di situ. Oke? Ketika sudah mengecek uang, jangan lupa uangnya juga dicek. Uang itu asli apa palsu? Itu ntar kan ada alatnya biasanya di kasir ya. Alat-alat detect uang itu, jangan sampai kita kecolongan. Ya, itu baru standar yang bagus. Jadi kita cek dulu uang. Ya, paling pecahan di atas 50.000 kita cek 50.000, 100.000 itu kita cek. Mungkin kalau di bawah itu jarang ada uang palsu ya. Walaupun kita udah bisa tahu caranya menerawang, tapi lebih akurat di laser, ada alatnya ya, di pakai cahaya itu. Oke, setelah semuanya beres, uangnya beres semua, jangan lupa di closing itu kita ada sistem cara member di mana-mana ya. Misalkan member di supermarket, member di Horeca itu berbeda. Jadi sebelum closingan mencetak bill, kita cek dulu member. Dan jangan lupa kita tanyakan ketika customer datang itu punya membernya atau enggak. Jangan sampai customer mau bayar nggak ditanya. Walaupun customer itu baru, walaupun customer itu belum punya member, tetap kita harus tanyain. Ya, nggak punya member nggak? Nah, siapa tahu dia tertarik. Nah, langsung ketika dia nggak punya, kasir pun wajib suggest. Ya, wajib menawarkan member itu. Oke? Jadi simply untuk kasir, untuk programnya sih semua pasti berbeda sesuai kebijakan manajemen. Ada program gini, ada program gitu, itu ntar pasti di training lagi sama supervisornya masing-masing. Jadi intinya yang itunya dulu kita harus bisa benarkan. Oke? Ya, jangan lupa itu catat semua yang udah saya kasih tahu. Semoga semuanya bisa bermanfaat. Oke? Oke, untuk tahap di terakhir, setelah tadi kita sudah berbicara banyak, untuk tahap terakhir di kasir jangan lupa after sales service juga dong. Ya, jadi setelah melakukan penjualan dan pelayanan kita harus memberikan senyuman, ya. Jangan sampai ketika customer pulang kita nggak memberikan senyuman dan mengucapkan terima kasih, terutama senyum dan terima kasih ya setelah melakukan after sales service. Oke? Nah, itu tadi. Oh ya, ada satu lagi. Nah, jadi si kasir itu setelah closing, sebelum change shift, itu si kasir itu pasti menghitung omset. Ya, jadi jangan lupa ketika menghitung omset, kalian harus detail sesuai sama data. Nanti dihitung misalkan sama supervisornya, sama leadernya masing-masing ya. Jadi pasti kasir itu akan menghitung omset per shift atau per harinya. Jadi jangan sampai ada salah-salah, jangan sampai ada minus-minus ya. Mau itu ada minusnya, ada plusnya, itu pasti dinilai buruk. Jadi harus pas sesuai data. Oke? Paham ya sampai situ ya? Yang belum paham tentang dunia karir, dari mulai waiter, bar, sama kasir, oke, bisa langsung saja komen di bawah ini, atau bisa langsung DM ke Instagram saya @_adidulur. Oke? Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat, dan saya juga tidak lupa untuk banyak mengucapkan terima kasih yang sudah menonton, subscribe, like, share, and comment ya. Jadi semoga yang sudah menonton video ini bisa bermanfaat buat jenjang karirnya, dan yang sudah mendukung channel saya semoga sehat selalu, panjang umur, dipanjangkan rezekinya. Amin. Oke, gitu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Thank you. Bye-bye.